Horas madihita saluhutna di hamuna amanami dohotina nami luas nahina hulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus asini roha madihamu dohot dame sian di bata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani di bata di manogot ni arion si pahusur-husuro ni rohata denet do sian surat 2 Korin bidu 4 ayat pitu. 2 Korin bidu 4 ayat pitu songono matar surat disi. Alai di bagasan inganan namuramata pordo artanamion. Asa debata napuna hagugoon na sumurungi unak kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ido yang go sahadna. Firman Tuhan yang merupakan kesaksian dari seorang Paulus yang jelas-jelas menunjukkan kerendahan hatinya, yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dan menyadari siapa Tuhan yang sudah memilih dan yang melayakkannya. Sebuah kesaksian yang benar-benar menunjukkan sebuah kerendahan hati. Rasul Paulus dengan jelas menyatakan dirinya bahwa ia hanyalah seperti sebuah bejana tanah liat yang dipercayakan harta yang besar oleh Allah, yaitu Injil Allah sendiri. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus merasa bahwa ia adalah seperti bejana tanah liat? Bejana tanah liat dipergunakan oleh Paulus untuk menjelaskan keberadaan dirinya, keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Barang yang dibuat dari tanah liat yang memang dapat dibentuk dan dihiasi menjadi barang yang menarik, seperti guci, periuk, vas bunga, dan yang lain-lainnya. Namun secantik apapun bentuknya, bahwa tanah liat barang itu akan mudah rapuh, bahkan mudah pecah berkeping-keping dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan contoh atau gambaran dari tanah liat ini, Rasul Paulus tidak hanya mengingatkan dirinya, kan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa demikianlah keberadaan kita manusia ini, yang lemah, yang tidak berdaya, yang mudah rapuh seperti tanah liat. Namun meskipun kita mudah rapuh dan lemah, sesungguhnya kita membawa harta yang tidak ternilai, karena Tuhan yang melayakkan kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam diri kita. Dan itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus di ayat yang selanjutnya, itu ayat 10 dalam 2 Korintus pasal 4 ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Dan hasilnya keindahan Yesus yang terlihat nyata lewat tubuh kita yang rapuh, bagai bejana tanah liat namun menjadi antik dan bisa dinikmati keindahannya oleh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bagaimanapun firman Tuhan yang kita yakini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita, sumber hikmat bagi kita, yang memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup yang hanya bersifat sementara ini. Pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa hidup kita sesungguhnya berarti hanya karena Tuhan yang telah memilih dan yang melayakkan kita. Hidup kita menjadi berarti karena kekuatan Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Karena kita sesungguhnya hanyalah bejana tanah liat, tetapi Tuhan memberikan harta yang berharga kepada kita. Apakah itu keluarga kita, harta kita, atau setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk
pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Satu demi satu setiap orang diberikan Tuhan menurut kesanggupan kita masing-masing. Tuhan yang memberikan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang memberikan, maka ketika kita menerima sesuatu di dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak ada yang patut kita sombongkan dalam kehidupan kita ini. Sekalipun karena kelebihan kita mungkin orang lain memuji kita, tapi pujian itu jangan membuat kita jatuh kepada kesombongan dan keangkuhan. Karena kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Kita hanyalah sebuah tanah liat yang mudah rapuh dan lemah. Dalam hidup kita yang menghadapi banyak tantangan, pergumulan, dan kesulitan, kita tidak akan mampu menghadapi itu semua jika hanya mengandalkan diri kita. Tetapi ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam diri kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus menyadari hanya nama Tuhan yang patut dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang patut dipuji. Karena itu biarlah kita menjadi pribadi yang rendah hati. Sekali lagi, karena hanya Tuhan yang melayakkan kita. Kita hidup di dalam kerendahan hati karena Tuhan yang diam di dalam diri kita telah memberikan teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kekuatan demi kekuatan diberikan Tuhan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Seperti kesaksian Paulus, sekalipun dia ditindas, dipukul dan menderita, tapi kami tidak menjadi tawar hati. Karena hidupnya terus dijalani dengan mengandalkan Tuhan, termasuk seberat apapun tantangan yang dihadapi di dalam pelayanannya, dia tidak menjadi orang yang tawar hati. Tetapi tetap semangat menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah kita ini merosot, tapi manusia batiniah kita terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu tetaplah bersyukur kepada Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kita, yang memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari-hari kita, yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Nya, yang memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan tetaplah hidup di dalam kerendahan hati. Karena setiap apapun yang baik, setiap keberhasilan yang kita raih, tujuan kita bukan untuk mencari nama, tapi tujuan kita bagaimana nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita dan menolong kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan hidup kita pun akan menjadi berkat buat sesama kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kasih setia Tuhan yang selalu baru yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu yang memilih dan melayakkan kami. Dari kelemahan dan keterbatasan kami. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, kami hanya bagaikan bejana tanah liat yang murah rapuh dan hancur berkeping-keping. Tetapi kami punya Tuhan yang memberikan kami harta yang berharga, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dilayakkan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk melihat bahwa apa yang kami lakukan semuanya itu adalah karya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami memperoleh apa yang baik termasuk keberhasilan, semuanya itu bukan membuat kami jatuh kepada keangkuhan dan kesombongan, tapi mengingatkan kami untuk semakin hidup di dalam kerendahan hati. Karena kami sadar bahwa semua yang kami terima adalah pemberian, dan kekuatan yang dapat kami lakukan dalam menjalani kehidupan kami, semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Kau dalam melanjutkan hidup kami.
Mampukan kami Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Dari berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan, ajar kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Madihita.